wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angeliana Septilanisa, kelas 04 Manajemen, NIM 241310181. Di sini saya akan menjelaskan sejarah animisme dan dinamisme di Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk ke Indonesia, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan asli yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini menjadi dasar spiritual dan budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara, bahkan masih berpengaruh hingga kini dalam berbagai adat dan tradisi lokal. 1. Pengertian animisme dan dinamisme. Yang pertama, animisme. Animisme berasal dari kata anima yang berarti roh atau jiwa. Penganut animisme percaya bahwa setiap benda di alam memiliki roh atau jiwa baik yang hidup maupun yang mati. Contohnya, gunung, pohon besar, batu keramat, sungai, hingga laut dianggap memiliki kekuatan spiritual yang harus dihormati. Roh-roh leluhur juga diyakini dapat memberikan keberkahan atau bahkan bencana jika tidak dihormati dengan baik. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme berasal dari kata dinamis yang berarti kekuatan atau tenaga. Kepercayaan ini berpusat pada keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib atau daya magis yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, keris, jimat, batu, dan benda pusaka lain dianggap memiliki kekuatan supranatural. Nomor 2, perkembangan animisme dan dinamisme di Indonesia. Kedua kepercayaan ini telah ada sejak masa praaksara sebelum manusia mengenal tulisan. Masyarakat hidup sangat bergantung pada alam, sehingga muncul rasa kagum dan takut terhadap kekuatan alam. Dari situlah timbul penghormatan dan penyembahan terhadap roh serta benda-benda yang dianggap sakral. Seiring waktu, kepercayaan ini menjadi dasar budaya dan adat istiadat masyarakat Nusantara. Yang ketiga, akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme. Setelah kepercayaan baru datang ke Indonesia seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, terjadi proses sosial dan budaya yang disebut akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme. Yang pertama, akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan unsur asli dari kebudayaan lama. Dalam konteks ini, kepercayaan animisme dan dinamisme berbaur dengan agama-agama baru yang masuk ke Nusantara. Contoh akulturasi, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia pada abad keempat Masehi. Banyak masyarakat masih memuja roh leluhur ini, tapi mulai memadukan ritual tersebut dengan ajaran Hindu dan Buddha. Misalnya, upacara Nyepi di Bali tidak hanya mengandung ajaran Hindu, tapi juga unsur penghormatan terhadap alam dan roh leluhur. Candi-candi di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan dibangun dengan gaya arsitektur India tetapi dipadukan dengan corak lokal Nusantara. Asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran budaya secara lebih mendalam, di mana budaya lama mulai menyatu dan sulit dibedakan dengan budaya baru. Contoh asimilasi tradisi selamatan di masyarakat Jawa. Cara ini berakar dari kepercayaan animisme, tetapi kini dipadukan dengan doa-doa Islam. Upacara tahlilan yang menggabungkan nilai Islam dengan kebiasaan masyarakat lokal dalam menghormati arwah orang yang telah meninggal. Yang ketiga, sinkretisme. Sinkretisme adalah perpaduan berbagai kepercayaan atau agama yang melahirkan sistem kepercayaan baru. Sinkretisme tidak sekadar mencampur budaya, tapi juga menggabungkan nilai-nilai keagamaan
dan adat menjadi ajaran baru yang khas. Contoh sinkretisme di Indonesia. 1. Kepercayaan kejawen di Jawa yang memadukan Hindu, Buddha, Islam, dan animisme dinamisme. Yang kedua, agama keharingan di Kalimantan yang menggabungkan unsur animisme dengan kepercayaan terhadap satu Tuhan. Yang ketiga, tradisi sekaten di Yogyakarta dan Surakarta yang merupakan perpaduan antara Islam dan budaya. 4. Pengaruh dan nilai budaya yang masih bertahan. Walaupun masyarakat Indonesia kini menganut berbagai agama besar, nilai-nilai animisme dan dinamisme masih hidup dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bentuk simbol dan tradisi. Contoh, upacara adat panen sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur kepada alam. Contoh kedua, larangan menebang pohon besar sembarangan karena diyakini ada penunggunya. Contoh ketiga, penggunaan jimat atau benda pusaka untuk perlindungan dan keberuntungan. Yang kelima, kesimpulan. Animisme dan dinamisme merupakan akar kepercayaan spiritual masyarakat Indonesia sejak masa praaksara. Meskipun agama-agama besar datang kemudian, kepercayaan ini tidak hilang, melainkan bertransformasi melalui proses akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme. Hasilnya adalah kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, beragam, dan unik.